apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi ya bersama aku Yeti Zalemika, dan di sini kita akan berbagi tips lagi bagaimana cara memilih gamis ataupun khimar supaya kita terlihat langsing. Tapi sebelum aku berbagi tips nih ya, tolong teman-teman subscribe channel aku supaya nanti untuk info-info berikutnya teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak. Bagi perempuan tuh biasanya tipe gemuk tuh ada di 3 tempat. Biasanya tuh ada yang gemuk di pangkal lengan, ada juga yang gemuk di perut, pangkal lengannya kecil tapi perutnya besar, ada juga yang perutnya kecil tapi pangkal lengannya besar, ada juga yang gemuk di paha. Aku ada gemuk di bagian sini, jadi aku di sini mempadu padan. Aku memakai khimar dengan model runcing seperti ini supaya dia kelihatan slim. Nah, kalau seandainya kita gemuk di perut, itu pun perut kita akan tertutup. Jadi tidak kelihatan dia kan, kelihatan slim. Aku tidak menggunakan karet belakang supaya perutnya kelihatan agak slim. Perutnya agak slim karena apa? Karena dia tidak ditarik ke belakang. Kalau baju ini ditarik ke belakang, perut kita akan kelihatan agak meruncing ya, agak nampak dikit benjolannya. Di sini aku juga mau bagi contoh baju-bajuku sih. Ini berdasarkan pengalaman aku, karena aku kan kebetulan jualan baju. Jadi aku udah coba berbagai macam model baju. Pilihan model baju yang seperti aku pakai ini yang paling nyaman. Contohnya aku ada baju yang pakai rimpel depan. Seperti ini teman-teman. Dia depannya berimpel-rimpel kayak gini. Ini sangat mengganggu sekali ya. Apalagi untuk kita yang perutnya agak buncit, ini akan menambah kesan ke depan. Nah, yang rimpel-rimpel seperti ini mengganggu untuk kita yang mempunyai perut besar. Sebaiknya hindari baju yang menggunakan rimpel-rimpel depan seperti ini. Yang kedua, hindari baju yang menggunakan karet belakang seperti yang udah aku sampaikan di awal tadi. Yang karet belakang seperti ini, biasanya sewaktu kita pakai, perut kita akan karet ini akan menarik perut belakang, akhirnya perut kita kelihatan menonjol. Aku pakai yang depannya rimpel. Coba teman-teman lihat dulu, bandingin dulu nih. Ini depannya lurus saja ya, depannya lurus saja, belakangnya nggak pakai karet, lurus aman. Potongannya aku sengaja duyung gini karena pahaku tidak besar, jadi supaya kelihatan slim. Aku pakai yang runcing menyiasati lenganku yang besar. Nah, teman-teman bisa lihat nih, aku pakai baju gini ya. Oke, aku praktekin yang pakai rimpel depan. Teman-teman, ini aku udah coba bajunya. Coba teman-teman bisa bandingkan, lebih langsing aku pakai baju yang tadi apa pakai baju yang ini. Yang pertama, mungkin dari atas aku mungkin masih kelihatan langsing ya, soalnya aku masih menggunakan khimar bentuk V. Jadi lengan besarku masih nggak nampak, tapi untuk area pinggul ke bawah mungkin aku kelihatan lebih agak lebar ya. Karena gamis ini menggunakan rimpel-rimpel. Nah, menggunakan rimpel-rimpel seperti ini membuat kesan perut kita atau pinggang kita lebih mengembang. Nih, perut aku agak kelihatan menonjol ya, nggak pede membukanya. Nah gini, jadi dia lebih kelihatan aku agak gemuk pakai baju ini. Teman-teman bisa perhatikan sendiri ya, rimpel-rimpel tadi. Jadi usahakan pakai yang pinggangnya polos saja, nggak usah pakai yang rimpel atau pakai yang karet belakang. Kita usah yang kayak baju yang pertama aku pakai tadi. Tapi untuk atas it's okay ya, karena khimarnya aku masih khimar runcing V, jadi masih terkesan langsing. Oke, kita lanjut gamis yang kedua yang pakai karet belakang. Aku coba dulu ya. Oke, ini yang baju yang ketiga yang aku pakai. Ini aku udah berubah dari khimar runcing, aku menjadi khimar lurus, khimar bulat aja. Lihat lengan bahuku nampak, aku kelihatan lebih gemuk. Nah, tuh bajunya aku juga pakai yang berkaret belakang, jadi ini agak ketarik, ini terasa ini agak ketarik, perutku mungkin agak menonjol ini. Jadi teman-teman bisa bandingkan sendiri ya.
Nah, untuk pemilihan khimar, pemilihan model baju sebenarnya nggak usah terlalu banyak ribet-ribet, simple aja gitu. Nggak perlu pakai karet belakang, nggak perlu pakai apa rimpa-rimpa di pinggang. Sebenarnya nggak usah terlalu bingung harus spesifikasi gini memilih gamis gitu-gitu. Sebenarnya mudah kok, cuma tiga tips ini aja teman-teman terapkan. Insya Allah untuk langkah awal mungkin ya metode itu sangat jitu menyamarkan badan kita gitu. Nah, contohnya kalau yang udah di rumah udah banyak koleksi kerudung panjang kayak gini ya, saya juga kalau nggak dipakai udah mempunyai koleksi kerudung panjang gini, bisa teman-teman di model gini. Nah, contohnya di khimar, nah dikesampingkan gini, kasih hiasan aksesoris atau apa, kita lebih terkesan manis. Tidak terlalu gemuk kesannya, terlihat dikit lengan kita, agak terkesan manis sedikit. Kalau kita berbadan lebih baik kita gunakan baju yang agak longgar, karena supaya lipatan-lipatan di lipatan-lipatan di bawah ketiak, lipatan di perut supaya tidak terlalu nampak. Kita gunakan baju yang agak longgar. Jadi supaya terlihat langsing, kita gunakan khimar yang slim aja atau yang kecil, yang penting nutup dada. Kalau baju udah agak longgar nggak apa-apa, insya Allah syar'i. Oke teman-teman, sudah lihat gimana aku pakai baju ini? Nampak aslinya ya, gemuknya ya. Oke, aku ganti lagi baju yang pertama tadi. Mana udah lihat? Bahuku nampak besar, ini ku nampak besar, jadi nampak kelihatan gemuk. Jadi ini di pemilihan khimar sama pemilihan baju yang menggunakan karet belakang. Kita kembali lagi ke yang semula ya. Oke teman-teman, jadi itu tadi tipsnya, aku ulang lagi dari awal. Kalau kita gendut di lengan, usahakan kita pakai kerudung yang runcing, jangan yang menutup lengan. Minimal di atas nih, kalau udah di bawah ini nanti kita udah di bawah siku, kita udah kelihatan gemuk tuh. Yang kedua, kita menggunakan baju yang bebas tanpa hambatan, maksudnya tanpa karet belakang, tanpa rimpa-rimpa di samping atau di pinggang atau di depan, pokoknya semuanya plong. Nah, itu tips yang kedua. Apa tadi? Khimarnya usahakan kalau dapat. Kita kan ada mulai mau memakai baju syar'i ya, tapi takut kelihatan gemuk. Untuk langkah pertama di khimar, tolong khimarnya nggak dapat model runcing, usahakan model runcing. Apapun bajunya, seandainya belum ada ya, kita rubah. Koleksi bajunya udah terlanjur nih berkaret belakang, udah terlanjur nih berkerut-kerut, kita ganti khimarnya aja dulu. Khimarnya kita usahakan runcing, nanti bajunya menyusul. Bisa juga yang pakai karet belakang tuh bisa dibuka karetnya, dia dibuka jadi agak longgar. Waktu pakai kita nggak ketarik perut kita ke belakang. Terus jangan yang berimpel-impel, bajunya yang standar aja. Kalau dapat modelnya agak model-model duyung gitu, modelnya jangan terlalu kembang-kembang gitu, model-model lurus saja. Ini teman-teman bisa bedakan sendiri ya. Aku tadi pakai baju yang kembang, pakai baju yang rimpel di pinggang, di perut, bisa bedakan sendiri. Ya, mana yang terlihat langsing. Jadi jangan tidak percaya diri kalau kita gemuk. Mau pakai baju syar'i nanti kelihatan gemuk. Pandai-pandai pemilihan kita. Oke teman-teman, mungkin itu aja tips-tips dari aku. Kita lanjut lagi ke tips berikutnya ya. Semoga tips ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.